Ditargetkan lebih dari 300.000 KPM PKH akan graduasi di tahun 2025. Apa itu graduasi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa dampak bagi masyarakat? Dan bagaimana mekanisme graduasinya? Yuk, tonton video ini sampai selesai. Mari kita bahas. Istilah graduasi dalam program keluarga harapan adalah di mana seseorang penerima manfaat PKH keluar atau dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial PKH. Ada 3 jenis graduasi dalam program keluarga harapan. Yang pertama yaitu graduasi alami. Graduasi alami adalah kondisi di mana seorang keluarga penerima manfaat PKH tidak lagi memiliki komponen PKH. Saya berikan contoh, keluarga Ibu Siti memiliki komponen PKH yaitu anak sekolah yang duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 3 atau SMA kelas 3, di mana setelah anak dari Ibu Siti lulus sekolah, maka Ibu Siti tidak lagi memiliki komponen PKH. Dengan begitu, secara otomatis Ibu Siti akan keluar dari daftar penerima manfaat PKH. Kategori PKH merupakan hal wajib bagi keluarga penerima manfaat. Jika salah satunya saja tidak ada, maka secara otomatis keluarga tersebut tidak lagi berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan. Selanjutnya yaitu graduasi paksa. Sesuai namanya, graduasi paksa adalah kondisi di mana seseorang KPM PKH dipaksa keluar dari daftar penerima. Adapun alasan dikeluarkan secara paksa yaitu karena berbagai alasan, misalnya kondisi sosial ekonomi yang sudah membaik atau sudah tidak lagi masuk kategori miskin atau rentan. Seperti yang kita ketahui, program PKH adalah program yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rentan. Sehingga jika ekonomi sudah membaik, maka segera dikeluarkan atau keluarlah dari program keluarga harapan. Alasan lainnya yaitu tidak patuh terhadap kewajiban PKH. PKH itu sendiri merupakan program bersyarat, di mana KPM wajib mengikuti aturan yang berlaku. Misalnya, tidak aktif dalam pertemuan kelompok, tidak mengikuti program kesehatan atau pendidikan yang diwajibkan. Maka hal ini bisa menjadi alasan KPM tersebut dikeluarkan secara paksa atau graduasi paksa. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu graduasi mandiri sejahtera. Graduasi Mandiri Sejahtera merupakan tujuan utama dari program Keluarga Harapan, di mana KPM tersebut dapat memanfaatkan bantuan program Keluarga Harapan dengan baik, yaitu dengan memperbaiki kualitas sosial ekonomi sehingga tidak lagi masuk dalam kategori miskin. Selain kondisi ekonomi, hal lain yang bisa kita nilai yaitu perubahan perilaku, di mana ketika seseorang merasa kondisi ekonominya sudah baik, namun tidak lagi mengambil hak-hak orang lain dengan tetap menjadi keluarga penerima bansos. Berikut saya sertakan video salah satu KPM yang telah melakukan graduasi. Semoga ini bisa menjadi motivasi agar KPM lainnya mampu dan mau mengikuti program graduasi Mandiri Sejahtera. Setelah saya mendapat bantuan PKH, saya sisihkan modal untuk mengembangkan usaha saya. Alasan saya keluar dari PKH, saya ingin memberikan kesempatan ke orang lain yang sangat membutuhkan. Itu tadi video singkat terkait contoh KPM yang telah melakukan graduasi Mandiri Sejahtera. Oke, selanjutnya kita kembali kepada target graduasi KPM PKH tahun 2025. Graduasi sendiri bukanlah hal baru dalam program Keluarga Harapan, namun target lebih dari 300.000 KPM adalah jumlah yang cukup besar. Bagaimana hitungannya? Mari kita hitung. Arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa dengan Gus Ipul menargetkan setiap pendamping PKH untuk menggraduasi minimal 10 KPM per tahun.
Jumlah pendamping PKH se-Indonesia yaitu berada di angka lebih dari 30.000 pendamping PKH. Biar hitungan kita lebih mudah, kita bulatkan saja menjadi 30.000 pendamping sosial PKH. Sedangkan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM PKH berada di angka 10 juta KPM PKH se-Indonesia. Sehingga jika masing-masing pendamping mengeluarkan 10 KPM per tahun, maka dalam setahun akan ada sekitar 300.000 atau lebih KPM yang tergraduasi. Lalu, seperti apa mekanismenya? Tentu proses graduasi ini tidak dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum mengeluarkan KPM dari daftar penerima manfaat. Dimulai dari melakukan asesmen di lapangan, verifikasi dan validasi, lalu mencapai keputusan final yaitu graduasi. Lalu, seperti apa dampak graduasi terhadap masyarakat? Graduasi dalam jumlah besar tentu memiliki dampak, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu potensi kembalinya KPM ke kondisi kembali miskin. Yang kedua yaitu penolakan dari KPM yang merasa masih membutuhkan bantuan sosial. Yang ketiga tentunya beban kerja kepada petugas di lapangan. Karena untuk melakukan asesmen bukanlah hal yang mudah, karena harus benar-benar memastikan tidak ada KPM yang dikeluarkan secara tidak adil. Adapun dampak positif yang bisa kita ambil yaitu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, memberikan kesempatan kepada KPM baru yang lebih membutuhkan, mendorong KPM untuk lebih mandiri secara ekonomi. Nah, itu tadi pembahasan kita terkait dengan graduasi. Bagaimana menurut kalian? Apa hambatan dalam implementasi graduasi dan bagaimana dampak yang akan timbul di kalangan masyarakat? Berikan kritik dan saran melalui kolom komentar yang sudah tersedia di bawah ini. Terima kasih.